Banyak orang kan, saya punya penghasilan di Indonesia, sudah punya penghasilan dari perusahaan asing, dia bekerja remote, akhirnya dia mau stay-nya di Saudi aja. Ya itu tentu dibutuhkan resident permit atau iqamah tadi. Kurang 1 bulan. Kurang dari 1 bulan nanti ketika calling visanya keluar, sudah bisa masuk Saudi untuk diterbitkan izin tinggalnya. Izin tinggal ini bukan izin kerja, bukan izin bisnis. Anda bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Saudi, baik itu perusahaan visa, baik itu perusahaan hotel, perusahaan transport. Anda bekerja sama dengan legalitas yang Anda punya dari perusahaan Indonesia. Legal ya? Legal. Kita bermitra dan itu dijadikan syarat oleh mereka. Kalau syarat legalitas perusahaan Indonesia kita tidak dikirimkan, itu kita tidak bisa dapat kontrak. Tidak bisa bekerja sama. Tidak bisa dapat corporate trade bahasanya. Dan itulah nanti yang kita jadikan jasa, pelayanan jasa ke teman-teman travel di Indonesia. Banyak banget orang yang pengen pindah tempat tinggal ke Tanah Suci, Masya Allah. Tapi tentu nggak segampang membalikan telapak tangan ya. Terkait bagaimana caranya, apa aja syarat yang harus dipenuhi, bagaimana tantangan selama di Tanah Suci ya. Mungkin sekarang yang kita bayangkan adalah romantisme ketika kita umroh, ketika kita moving ke Madinah gitu ya, suasana syahdu dalam perjalanan ibadah. Tapi tinggal di Tanah Suci, apakah segampang itu? Kita akan bahas sekarang. Masya Allah, kami kedatangan narsum, Insya Allah terpercaya ya, Ustadz Muhammad Rizky Rahmatullah. Wah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Sehat Bang Haris ya? Alhamdulillah. Makasih ya Bang, udah datang ke sini. Iya, Masya Allah nih, kita lagi di Jakarta dan bisa hadir, Masya Allah. Dari Madinah kan? Iya, mukim di Madinah, tinggal di Madinah. Udah berapa hari di Jakarta? Kita di Jakarta udah sebulanan. Iya, sebulanan, dan ini pekan-pekan terakhir sebelum kembali ke Madinah lagi insya Allah. Ini mukimnya di Madinah ya, atau tinggalnya di Madinah? Tinggal di Madinah. Udah berapa tahun Bang di Madinah? Kita di Madinah baru pindah itu bulan Januari 2026 ini. Sebelumnya di Mekah. Di Mekah? Iya, di Mekah itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, Dan sebelum Januari kemarin kami pindah ke Madinah. Menarik nih, kita kupas satu-satu insya Allah teman-teman ya. Tapi kita tanya dulu, 1 bulan di Jakarta ini ngapain Bang? Kita di Jakarta, semoga Allah mudahkan. Amin. Tujuannya dalam rangka mengurus izin tinggal keluarga. Jadi selama ini kita hidup di Saudi mukim resmi dengan izin tinggal atau iqamah yang sudah populer ya. Dengan iqamah resident permit, tapi keluarga tuh selama ini masih pakai family visit visa. Atau bahasa Arabnya ta'syirah ziarah ailiyah. Di mana dengan visa ini masih harus memungkinkan bolak-balik Indonesia karena dalam 1 tahun itu visanya cuma berlaku 270 hari. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Sisanya nggak boleh di sana. Sisanya nanti urus lagi. Pulang ke Indonesia urus ulang, biometrik ulang. Makanya sekarang kita meminta kepada Allah kemudahan untuk mengurus izin tinggal. Jadi semoga nggak harus bolak-balik terus nih. Masya Allah. Seperti itu Bang Haris. Ini udah bertahun-tahun di Saudi. Antum punya resident permit atau dalam bahasa yang kita kenal tuh iqamah namanya. Iya, sementara keluarga belum punya nih. Belum, selama ini masih pakai family visit dulu. Ini diurus sekarang. Sekarang, semoga Allah mudahkan. Nggak usah pulang. Betul. Pengen pulang boleh. Boleh. Ya, tapi tidak harus di momen-momen kayaknya nanti dulu deh gitu. Atau mungkin tahun ini nggak pulang, nanti tahun depan mungkin kalau ada keperluan pulang itu bisa kita atur lebih mudah di Saudi. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Amin Bang Haris. Mohon doanya. Amin. Dan kami ingin bertanya nih Bang ya. Boleh Yang banget. pertama, kenapa memutuskan tinggal di Saudi ya, di Mekah tadinya, sekarang di Madinah. Sementara kan negeri kita nih negeri yang indah gitu. Betul. Ya. Keluarga di sini, kampung halaman, mungkin historinya banyak di sini. Kenapa lantas memutuskan pindah ke Tanah Suci? Iya, long story short, sebelum di Saudi kami ke Yaman. Dan sebelum ke Yaman, memang semenjak Allah berikan pemahaman terhadap ilmu agama, rasanya boleh deh kita bercita-cita, kita husnuzon, kita punya tujuan yang tinggi, karena itu yang guru-guru kita ajarkan kan. Apalagi dalam pembahasan akidah, nggak boleh kaum muslimin cita-citanya rendah. Kalau surga ya sekalian Al-Firdaus, surga paling tinggi bersama para nabi, para rasul, para siddiqin. Ngapain nanggung-nanggung? Ya semenjak kami belajar agama,
kayaknya goalsnya nanti Madinah. Itu sudah terbetik dari mungkin 9 tahun atau 8 tahun yang lalu. Itu udah punya keinginan di Sudah sana. ada terbetik. Ya Allah baru ijabah beberapa tahun ke belakang ini. Dan gak langsung diijabah sama Allah ke Mekah atau Madinah. Awalnya kita terbuka jalan ke Yaman dulu. Ya, alhamdulillah kita syukuri, dan dalam bayangan Ana Yaman sudah dekat. Kalau memang Ana belajar di Yaman, target terpenuhi, semoga lebih dekat ke Mekah atau itu Madinah. Di sebelahnya Saudi Bang ya, Yaman ini. Saudi, Yaman bersebelahan kayak Indonesia, tetangga. Malaysia lah. Alhamdulillah Allah buka jalan untuk ke Saudi, ke Mekah, dan nggak langsung ke Madinah juga, ke kota impian Mekah dulu dan it's okay, kota suci, Ka'bah ada di sana, ilmu juga ada di sana. Tapi kembali lagi ke hadis Nabi SAW, al-Madinatu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Madinah itu adalah sebaik-baik kota untuk kalian sekiranya kalian mengetahui. Ini udah selesai sebenarnya pembahasan kalau memang kita mau kenapa ke Madinah, ya itu aja motivasi dari Nabi SAW. Dan kita dapat syafaat juga kalau Allah takdirkan wafat di sana. Insya Allah kita dekat dengan Nabi SAW. Boleh tuh Bang kita berdoa wafat di Madinah? Boleh Insya Allah. Karena ada syafaat langsung dari Nabi SAW. Seperti itu. Dan tentu ilmu ada di sana. Iman dan ilmu kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ini kan hadis. Hadis juga ya. Hadis sahih ya. Wah, Masya Allah ya, kita lagi ngomong nih sebenarnya lagi merasakan nikmatnya juga nih Bang. Kebayang juga nikmatnya. Kalau boleh tahu ke Yaman tempo hari ngapain Bang? Dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu. Dalam kuliah rangka atau bagaimana? Ilmu. Kita bermulazamah dengan masyayikh di Darul Hadis. Memang tidak lama Ana di Yaman, aktif itu dari 2022 sampai benar-benar pindah ke Saudi itu 2024. Jadi sekitar 2 tahunan kurang lebih. Memang targetnya adalah di Yaman menguasai bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu fardu ain ya, seperti ilmu-ilmu akidah dari dasar, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu alat. Mulazamah namanya Bang ya? Mulazamah. Itu jadi semacam kampus atau bagaimana bentuknya? Jadi mulazamah ini adalah program studi di mana berbeda dengan universitas, jamiah, universitas itu kan ada semester 1, 2, 3. Masing-masing semester tuh nanti belajar cabang ilmu A, B, C, D, E. Matkul A, matkul B, matkul C. Kalau mulazamah enggak. Mulazamah tuh hari ini kita belajar 2 cabang ilmu. Bahasa Arab dan akidah. Ini taksil ilminya. Setiap hari itu aja. Dan setiap hari. Jadi enggak hari Senin jadwal A, B, C. Selasa A, B, C. D, E, F. Enggak, kalau mulazamah itu menyelesaikan 3 kitab setiap hari sampai selesai. Nanti kitab itu selesai, lanjut ke kitab pada tingkatannya. Ke tingkatan berikutnya sampai tingkat paling tinggi. Dari masing-masing cabang ilmu, ada cabang ilmu akidah, Quran, hadis, fikih. Fikih pun ada mazhab A, mazhab E, mazhab C, hadis. Belajar juga tuh. Hadis pun nanti ada tingkatannya juga. Jadi kita di sana belajarnya metodenya mulazamah namanya, seperti itu. Tapi ada ijazahnya enggak? Ada ijazah dari Darul Hadis. Diberikan ijazah kalau sudah selesai, mungkin dari masing-masing kitab yang bersanad, dan dengan syekh yang memiliki sanad nanti diberikan sanad. Tapi ya kembali lagi, kalau membahas ilmu, terkadang ilmu tidak hanya perihal apa-apa yang tercatat di atas tinta ya. Iya betul. Apa yang bisa kita amalkan, baik itu di kampus atau di mulazamah tadi, seperti negara seperti Yaman. Tapi keutamaan mulazamah adalah target penyelesaian kitab. Gitu. Pemahaman kita juga ya. Ya tentu akan berpengaruh ke sana. Wah, makin seru nih teman-teman. Kalau boleh tahu kita tarik ke belakang sedikit Bang ya. Kan pindah ke Yaman. Memang sebelumnya memang sekolah di pesantren atau bagaimana? Enggak, kita umum total. Dari SD itu negeri sampai SMA negeri. Kuliah sempat keterima negeri. Teknik sipil di Universitas Sriwijaya. Tapi karena ibu anak qadarullah stroke sampai wafat harus kami rawat. Karena kami anak tunggal. Jadi pindah ke Batam tadi. Ana pindah ke Batam untuk kuliah juga sambil kerja di travel. Nah, kuliahnya umum nih ya? Umum semua. Dari teknik sipil tadi nggak selesai karena ibu meninggal. Pindah ke Batam ngambil ekonomi manajemen. Iya. Sembari penyelesaian S1, alhamdulillah bertemu dengan salah seorang guru. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Guru ini mengajarkan kami di kota Batam ilmu-ilmu yang penting sekali. Maksudnya ilmu penting ini semua ilmu penting. Tapi ada ilmu yang lebih penting untuk jenjang kita belajar lebih tinggi. Namanya kalau dalam kitab-kitab tuh ilmu alat. Ilmu alat. Ilmu alat nih secara umum 3.
bahasa Arab. Iya. Bahasa Arabnya ada 13 lebih cabang ilmu, Banyak. tapi yang utama itu nahwu, sorof, Oke. sama balagoh. Mm-mm. Ini dikuasai ilmu alat ini. Ini ilmu tunjangan untuk belajar lebih serius. Yang kedua juga ada namanya usul fiqh atau qawaid fiqhiyah. Jadi usul fikih disertai kaidah-kaidah fikih, penunjang kita belajar fikih. Iya. Dan nanti beda mazhab, usul fikihnya beda juga. Oh. Kaidah fikihnya beda. Iya. Tergantung nanti mau fokusnya belajar mazhab apa misalnya. Iya. Lalu ada mustalah hadis. Ini ilmu untuk mempelajari bagaimana jalur periwayatan hadis, mana yang bisa kita ambil, perawi yang bisa kita ambil hadisnya, bagaimana nanti derajat hadisnya. Nah, ilmu penunjang ini yang bisa jadi wasilah kita belajar lebih tinggi dari segi tingkatan atau taksil ilmi. Iya. Nah, Masya itu Allah kita bisa ya. diajarkan. Misalnya seorang yang belajar umum sampai jenjang kuliah, nggak ada background pesantren, bisa belajar seperti itu ternyata. Ya, dengan yang setelah taufik dari Allah Ta'ala ya itu yang paling utama. Iya. Iya, kembali ke tujuan sebenarnya. Karena memang banyak di antara kita yang belajar yang merasa puas dengan apa yang sudah kita pelajari. Ilmu memang berkaitan dengan amal, tapi juga kita harus tadarruj, harus kita punya tingkatan, punya target. Kita harus punya penguasaan yang lebih, semoga maslahatnya lebih besar juga kan. Amin. Seperti itu. Wah. Jadi penyemangat juga buat kita-kita yang memang dari jalur umum, artinya yang hijrahnya lebih telat, bukan telat bahasanya, yang mungkin nggak ada kata telat Bang, yang mungkin telat. lebih belakangan daripada saudara-saudara kita yang lain, mungkin yang backgroundnya pesantren. Ternyata kita juga bisa loh di Masjid Nabawi itu ada halakoh-halakoh dari mutun-mutun tipis, yang nanti, yang itu ya tipis gitu. Mutun-mutun ilmiah sampai ke kitab-kitab yang sudah mulai terarah mungkin cabang ilmu tertentu. Itu kita bisa lihat di Masjid Nabawi usianya nggak ada yang setaraf. Maksudnya ada yang sekecil-kecilnya anak muda sampai yang setua-tuanya menghafal mutun yang sama gitu. Betul. Tandanya itu kan bukti di Masjid Nabi SAW tidak ada jenjang usia untuk masalah ilmu ini. Usia kita mungkin staraf S2 atau staraf anak udah S3. Tapi kita belajar SD lagi dari segi ilmu agama, ini bukan aib. Iya. Ini bukan aib. Gak ada kata telat ya, insya Allah ya. Terlambat. Dan dibuktikan di Masjid Nabi SAW, di Masjid Nabawi. Dan antum sendiri udah membuktikan juga secara pengalaman pribadi gitu. Betul. Dan banyak mungkin yang lebih tua dari Ana yang juga memulai lagi dari nol. Ada sebagian guru-guru kita di Yaman pergi ke Yaman tuh udah beranak sekian. Ada yang pergi ke Yaman beranak 4, beranak 5. Alhamdulillah. Sekarang Ana juga harus ganti niatnya Bang. Yang tadinya niat ke Madinah ini ingin menyekolahkan anak. Sekarang mungkin Ana juga pengen belajar ke sana. Dan istimewa ketika anak melihat ayahnya pun belajar. Mungkin kita sama-sama ngafal juz 30 nih. Sama anak kita di syekh yang sama, di halaqah yang sama. Tapi dia jenjang usianya bapak dan anak. It's okay. Malah bisa jadi anak kita lebih dapat role model loh. Bapak saya aja begini, masa saya enggak? Insya Allah, semoga Allah mudahkan juga buat kita semua. Amin. Semoga insya Allah Bang Haris. Kita berbagi sedikit Bang ya buat orang-orang yang pengen ke Mekah dan Madinah, kita bahas. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu, ketika pindah dari Yaman ke Mekah sebelum ke Madinah, itu aktivitasnya apa? Apakah belajar lagi? Dan dalam proses belajar ini yang kami penasaran juga, hidup bagaimana Bang? Iya. Pendapatan, uang, itu kan butuh juga kan? Betul. Gimana caranya? Kalau di Yaman, Ana sudah melewati fase-fase dari hanya mengharapkan beasiswa dari Darul Hadis. Jadi di Darul Hadis di Yaman itu kita dikasih tempat tinggal free, meskipun rumahnya rumah tanah gitu. Oh, maksudnya rumah tanah? Karena iya di Yaman itu yang populer di kawasan Darul Hadis itu rumahnya masih rumah zaman Nabi, rumah Nabi dulu. SAW. Oh, Masya Allah. Masih rumah tanah, sebagian baru dipasang listrik, baru dipasang air. Itu yang tempat kami tinggal dulu. Gak ada ubin, gak ada semen, tanah. Bahkan kalau kita tidur tuh atasnya kayu. Kelihatan tuh kayu, masih pakai kayu. Jadi kayu ditambah lagi tanah. Ada celah-celahnya lah tuh kayu. Iya. Kalau matahari lewat masih. Betul. Seperti itu. Kita melalui fase itu di mana alhamdulillah itu nikmat yang sangat besar. Meskipun bagi orang sini mungkin waduh kok segitu banget hidupnya, tapi bagi kita itu kenikmatan. Nikmat. Itu gratis. Terus kalau di Darul Hadis juga kita pernah dapat sembako setiap bulan. Oh, yang ngasih siapa? Darul Hadis. Darul Hadisnya. Oh. Jadi itulah para ulama itu tidak hanya menyiapkan generasi robbani untuk menjadi pengajar. Kadang ada sebagian syekh kami itu punya beberapa anak.
anak kesekian difokuskan untuk berdagang. Sampai ke nggak cuma di Yaman, sampai dia berniaga ke Mesir, ke negara-negara lain, ke Saudi. Di mana hasil keuntungannya juga untuk keluarga dan penuntut ilmu yang akan belajar di markas ilmu mereka. Disiapkan anak-anaknya buat itu ya. Disiapkan, bahkan ada sebagian orang di Yaman yang kami temui, anak pertama nih cari nafkah. Jadi tapi tidak melalaikan dia dari menuntut ilmu ya. Mungkin syaratnya dia selesai Quran 30 juz, udah boleh mulai sambil nyari nafkah. Ada yang jadi supir ke pasar, nganter orang-orang warga yang gak punya mobil, dibawa ke pasar, itu kami lihat langsung. Memang dikaderisasi untuk nanti membiayai adik-adiknya menuntut ilmu. Jadi emang harus pakai strategi, kita tawakal itu yang utama. Tapi sebagian dari mereka ana lihat berstrategi sekali dari segi karena mereka membuat sesuatu yang besar. Betul. Itu dari segi apa yang kami dapatkan di Darul Hadis. Lalu pernah kita sudah dari satu Darul Hadis pernah belajar ke markas ilmu di Hadramaut untuk fokus di taksil ilmi akidah. Yaman juga tuh ya. Di Yaman juga. Itu kita belajar akidah di sana. Udah coba karena nggak ada pemasukan dari seperti di Darul Hadis sebelumnya, karena markasnya ini nggak terlalu besar. Kita coba jualan-jualan ke penuntut ilmu Indonesia lain. Ana pernah jualan cilok dulu. Bikin sendiri. Jual ke penuntut ilmu Indonesia lain, murah-murah gitu kan, kalau di hari libur. Tapi memang ya secukupnya. Bisa dibilang masih kurang juga. Dan yang menjadi trigger ana untuk pindah ke Saudi adalah karena istri ana hamil anak kedua. Dimana yang pertama pertimbangannya di Saudi gratis lahiran. Oh, di Yaman bayar ya? Di Yaman berbayar. Saudi gratis. Lalu yang berikutnya, semoga ana juga ada wasilah mencari nafkah untuk membiayai keluarga yang sudah mulai tumbuh ini kan, sebelum nambah anggota. Anak dua. Karena guru-guru kami mengajarkan kami, kita cari nafkah itu lebih utama daripada kita mengemis. Dan ini juga mengikis tauhid kita, akidah kita, bukan. Ya ada sebagian penuntut ilmu yang merasa mungkin ini fasenya kita harus ditolong orang dulu sambil belajar, it's okay. Tapi ana pribadi punya prinsip, ya karena ini istri kita, anak-anak kita, tanggung jawab kita, ya sebisa mungkin mencari nafkah. Alhamdulillah kita ke Saudi, bantu-bantu travel-travel yang minta support dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan pertama kali di Saudi. Iya, sambil nunggu istri ana lahiran tadi. Lalu istri lahir, itu kita masih pakai visa umroh Bang Haris. Oh, berarti jadi dari bolak-balik tuh ya? Yaman Saudi itu masih visa umroh. Ana 3 bulan pertama itu kan visa umroh 3 bulan 90 hari Bang 90 hari ya. 3 bulan pertama itu di bulan hampir habis 3 bulan tuh HPL istri tuh. Ini awal pindah ya, mepet ya. Istri lahiran di Mekah, anak kedua alhamdulillah sehat, visa mau habis. Itu mungkin anak baru semingguan usianya. Kami keluarnya nggak ke Yaman lagi, kami ke Yordania saat itu. Ke Jordan. Ke Jordan karena yang paling possible lah, istri baru selesai masih. Maksudnya dari jaraknya lebih dekat dari gitu. Jarak ya, kita pakai pesawat saat itu, bikin visa umroh baru. Anak usia seminggu? Anak usia 10 hari lah kurang lebih. Boleh naik pesawat ya? Alhamdulillah boleh, dan anaknya juga sehat ya, alhamdulillah. Ibunya juga nggak ada keluhan. Bikin visa umroh baru, masuk lagi. Ini target ana nih, setelah 3 bulan ana minta sama Allah, kita berdoa di setiap tawaf, di waktu-waktu mustajab, ana mau punya iqomah. Izin tinggal di Saudi. Izin tinggal yang resmi, tidak visa umroh yang harus kita keluar masuk setiap 3 bulan. Itu ana minta sama Allah. Alhamdulillah min haitsu la yahtasib ya, dari jalur yang tidak ana sangka. Allah berikan izin tinggal tuh di bulan Januari saat itu. 2 tahun yang lalu ya, kurang 2024 lebih. 2024 berarti ya, 2024 Bang. Iya. Itu Allah berikan iqomah. Ana bisa mukim di Saudi dengan jalur yang legal. Keluarga bisa dapat family visit visa tadi. Melalui wasilah orang-orang baik di sekitar kita lah, partner-partner kerja sama kami dan lain sebagainya. Apa tuh Bang jalurnya? Jalur yang legal itu seperti apa yang waktu dapat iqomah pertama kali waktu tinggal di Mekah? Iya, jadi untuk bisa legal mukim di Saudi, itu kita butuh iqomah, izin tinggal. Siapa yang bisa mengeluarkan izin tinggal? Izin tinggal ini bisa dikeluarkan oleh orang-orang Saudi yang memiliki syarikah atau muassasah. Syarikah ini berarti perusahaan, muassasah ini seperti foundation lah ya. Yayasan gitu? Iya, yayasan. Siapa yang punya syarikah atau muassasah di antara orang Saudi bisa mengeluarkan izin tinggal. Izin tinggal untuk siapa? Yang pertama, untuk orang yang memang mau dia pekerjakan.
tenaga kerja, tenaga karyawan kerja, lah. karyawan mereka Iya, dari warga negara asing yang memang nanti dipekerjakan, ada job desk-nya, ada kontraknya, ada Iya. gajinya. Oh, sebagai bukti lampiran Betul. administrasinya. Nah, Oke. sebagian syarikah dan muasasah juga bisa mengeluarkan iqamah Mm-mm. untuk warga negara asing yang memang mau disponsori oleh mereka di bawah naungan perusahaan atau muasasah mereka, namun tidak bekerja. Oke. Biasanya yang diberikan seperti ini yang paling jelas tuh penuntut ilmu, itu pasti. Oke. Penuntut ilmu atau memang orang-orang yang dia mau remote work. Oh. Banyak orang kan, saya punya penghasilan di Indonesia, sudah punya penghasilan dari Iya, perusahaan iya, asing, dia iya, bekerja remote, akhirnya dia mau stay-nya di Saudi aja. Ya itu tentu dibutuhkan Iya. resident permit Iya, atau iya. iqamah tadi. Iya. Nah itu nanti ada kesepakatan antara kita dan sponsor, ada mungkin sebagian biaya yang harus kita keluarkan untuk jaminan kita. Terus nanti kita biometrik di Kedutaan Jakarta di VFS, Oke. sampai nanti kita masuk Saudi dan resmi berizin tinggal. Berizin tinggal. Berarti kalau antum sendiri dari jalur yang mana tadi? Apakah dari yang dipekerjakan atau yang sponsor? Yang sponsor. Oh, sponsor Iya, itu. karena memang ada senior di Mekah yang memperkenalkan kami dengan salah satu syekh di Mekah, bahwa kita juga penuntut ilmu, kita juga punya bisnis, dan sesuatu yang kita jalankan di perusahaan Indonesia, dan minta disponsori. Alhamdulillah di ACC diberikan sponsorship, lalu kita buat iqamahnya sampai selesai. Oh. Kebayangnya simple ya. Kebayangnya simple ya. Simple ya. Tapi aslinya pada prakteknya ada ini nggak? Susah nggak bang? Jadi dari jangka waktunya lama atau memang ribet urusannya, administrasinya? Sejatinya tidak, selagi memang ada jalur ke sana. Contoh misalnya Anda punya sponsor, yang saya ceritakan tadi, seorang syekh di Mekah tadi, ya biasa kita rekomendasikan kalau ada orang terdekat kita yang memang mau juga atau butuh untuk tinggal di sana, menuntut ilmu atau lain sebagainya. Biasa nanti kami sampaikan, Syekh ini ada fulan, saya kenal beliau dengan jalur seperti ini, beliau butuh calling visa. Kita sebutnya calling visa seperti itu. Calling visa bang ya. Jadi nanti syarikah itu memberikan calling visa untuk orang yang kita rekomendasikan. Dan memang nanti akan ditanya pasti untuk apa. Dia bikin ini mau apa? Oh, dia mau menuntut ilmu. Dia sudah mungkin sudah financial freedom, mungkin mau pindah, seperti itu bahasanya ya. Dan mau ya hidup di dua tanah suci. Nanti disampaikan saja. Nanti calling visanya keluar, baru nanti kita hubungi pihak agensi dari kedutaan untuk biometrik. Nanti setelah selesai semuanya dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Kurang 1 bulan? Kurang dari 1 bulan nanti ketika calling visanya keluar, sudah bisa masuk Saudi untuk diterbitkan izin tinggalnya. Oh, berarti sekarang nih, Masya Allahnya antum juga bisa merekomendasikan seseorang, entah siapapun itu, Iya, insya untuk di info ke syekhnya tadi, buat dikasih sponsor juga. Betul, biasanya seperti itu. Dan ini juga banyak jalur. Saya pernah dengar dari penuntut ilmu juga, seorang ustadz. Beliau sampai sekarang belajar di Masjid Nabawi. Belajar mulazamah di Masjid Nabawi seperti yang sistem di Yaman tadi. Beliau belajar kitab-kitab tertentu dengan syekh di halaqah di sana. Ada juga kadang syarikah atau muasasah yang memang mungkin dia lihat ini penuntut ilmunya sudah menguasai banyak cabang ilmu, hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Saya punya sebagian teman itu dikasih aja. Jadi perusahaan nih saya kasih. Kamu harus tinggal di Jakartanya, bayar yang di Jakartanya aja untuk pengurusan di kedutaan administrasi. Iya. Saya juga dengar ada juga yang seperti itu. Jadi memang ngurusnya harus 2 ya, kedutaan Indonesia juga dengan syarikahnya di sana juga. Betul. Yang di sana yang ngeluarin kartu atau semacam apa tuh bang? Yang nanti calling visanya itu dalam bentuk PDF aja. PDF Cuma aja. sudah dicantumkan siapa agensi Indonesia yang akan menguruskannya. Itu nanti nama PT-nya dicantumkan situ, PT bla 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 bla. Oh, berarti memang harus melewat agensi juga di Indonesia. Iya, ada perusahaan Indonesia gitu yang menjadi yang menaungi prosesnya seperti itu. Secara administrasi itu ya. Betul. Harus dipenuhi juga itu. Tentu itu di bawah naungan kedutaan Saudi di Jakarta. Iya. Dan juga ada lembaga VFS yang menjadi proses biometriknya itu. Biometriknya nanti di salah satu lembaga itu, seperti itu. Iya. Berarti tanda tangannya 2 nih. Iya. Ya, antara dari syarikah Saudi sampai nanti diterbitkan working visanya dan nanti di convert menjadi resident permit atau izin tinggal seperti itu. Oke. Terkait resident permit itu yang pertama ingin kami tanyakan adalah mungkin teman-teman juga nih penasaran bayarnya berapa Pak?
Oke. Ini biaya dulu nih Bang. Iya. Ketika kita pindah, kita bayangin dulu kita sanggup apa enggak nih secara Betul. finansial. Bayarnya berapa Bang? Seperti ini dulu, mungkin sebelum bahas biaya, biasa saya disclaimer dulu di sebagian orang-orang yang nanya. Izin tinggal ini bukan izin kerja, bukan izin bisnis. Okay. Jadi dengan iqomah atau resident permit ini, kita legal untuk tinggal di sana. Tapi apakah sudah pasti legal kita tiba-tiba kerja? Oh. Belum tentu. Apakah sudah legal tiba-tiba kita bikin bisnis? Oke. Tidak. Jadi nanti kalau misalnya mau kerja ya dia harus udah dengan izin tinggal yang ada tadi ya dia bikin lowongan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang butuh. Mungkin ada job permintaan job, dia apply, nanti dapat pekerjaan. Atau dia mau bikin bisnis, mau tiba-tiba buka restoran mungkin, itu, mau dagang atau apa, itu ada nanti namanya sijil tijari, izin tijari. Iya, atau commercial registration. Oke, beda lagi. Itu saya luruskan dulu. Iya. Karena banyak yang merasa saya punya izin tinggal bebas dong di Saudi mau ngapain aja. Ternyata Enggak, belum tentu. Sebagaimana mungkin ada orang asing tinggal di Indonesia, tiba-tiba dia mau bisnis A, bisnis B, bisnis C, apa dulu kitasnya, apa dulu visanya. Betul. Logikanya seperti itulah. Iya. Kalau kita punya izin tinggal, kita mau belajar, tapi kita dapat income dari luar atau perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan Saudi tanpa kita bikin apa-apa di sana, menurut Ana sah. Boleh gitu. Bahkan sebagian juga mempertanyakan gimana hukumnya jadi mutawif atau mungkin jadi freelancer handling atau apa dengan itu. Ana Allahu a'lam, Ana nggak tahu hukumnya secara konkret, tapi dipastikan dulu mungkin di iqomahnya itu profesinya apa dan akadnya dengan perusahaan yang minta jasa kita itu seperti apa. Kalau memang kita mungkin ditugaskan secara legal, mungkin sah-sah aja. Menarik ini. Jadi banyak yang bisa dikulik dari sini. Menarik ini. Dan masalah hukum mungkin banyak guru-guru kita nanti yang bisa membahas. Cuma itu dulu, Ana selalu bilang izin tinggal nih izin untuk tinggal. Masalah dapat income dari inside Saudi, outside Saudi itu nanti dulu. Kalau outside Saudi itu lebih tenang kita. Karena mungkin punya perusahaan di Indonesia, ada income bulanan. Saudi gitu. Betul, itu dari situ legalitasnya berbeda. Bukan juga izin dagang. Nah, izin tinggal ini variatif. Masing-masing kafil atau sponsorship membebani biaya yang beragam. Apa tinjauan sponsorship itu biasanya nanti di iqomahnya itu profesinya apa. Kenapa bahas profesi? Karena kan banyak orang yang tinggal nanti dia mau invite istrinya, mau juga mengiqomahkan anaknya. Tandanya ada profesi tertentu yang nanti harus dicantumkan. Ala kulihal tadi Ana juga bilang ada juga sponsorship yang ngasih for free. Karena kamu penuntut ilmu, saya lihat dia juga gitu. Ada background nih, kita kasih free tanpa biaya. Ini cocok untuk penuntut ilmu mungkin yang bisa dipromosikan ke kafil-kafil sponsorship tertentu. Secara umum range-nya itu yang Ana tahu ya, itu dari angka 70 sampai 80 jutaan per tahun. Untuk 1 tahun pertama. Nanti 1 tahun pertama. Iya, nanti perpanjangannya mungkin cuma 30 jutaan seperti itu. Maksudnya dengan biaya segitu, Masya Allah ya, kita bisa tinggal di Tanah Suci, bisa umroh. Kalau di Mekah bisa sholat, 1 kali sholat dapat pahala 100.000 kali lipat ya. Ya Allah. Itu sih nggak bisa nilai yang bisa dibandingkan lah. Nggak bisa. Itu diukur, nggak bisa diukur gitu ya. Cuman buat orang yang mungkin belum punya uang bisa dipersiapkan. Betul. Gitu ya, segitu. Kan sekarang 1 kali perjalanan umroh itu kan mirip-mirip. Lumayan Bang, iya. Lumayan kan? Iya betul. Iya. Oke, itu biaya tahun pertamanya range-nya sekitar 80-an gitu ya, 70, 80. Tahun berikutnya 30-an. Perpanjang itu ya. Iya, perpanjangan aja nggak sebesar biaya awal. Sekitar 25 sampai 30 jutaan, tergantung kurs, tergantung. Itu ada syaratnya lagi nggak perpanjang? Nggak ada. Oh, nggak ada, langsung. Perpanjang aja. Iya. Langsung setahun jebret gitu. Dan udah banyak ya Ana lihat yang udah tinggal belasan tahun, udah banyak. Udah ada yang belasan tahun juga ada. Dan gak cuma orang Indonesia, kadang kita ketemu, saya punya langganan supir orang Pakistan, dia supir mobil Staria, langganan kita di Mekah. Udah berapa tahun di sini? Saya dari kakek saya di sini udah 80-an tahun, pakai iqomah kayak gini nih. Iya. Perpanjang terus ya? Sampai dia punya anak, punya cucu, semuanya iqomah Saudi. Iqomah Saudi. Iya,
Ini jalur iqomah yang reguler lah kita bisa bahas Bang. Ada juga nanti kalau mau bahas premium residence atau permanent residence itu ada juga. Oke. Ya mungkin kita bocorin dikit misalnya premium residence tuh ada 4 jalur. Beli properti. Beli properti di Saudi nanti dapat premium residence. Properti ini semacam hotel, apartemen gitu, rumah, apartemen, properti apapun lah dengan syarat dan ketentuan. Iya. Yang berikutnya juga bikin perusahaan. Perusahaan di Saudi. Perusahaan Saudi. Oke. Ini nanti ada beberapa jalur dengan ada yang kepemilikan penuh, ada yang sharing kepemilikan dengan orang Saudi. Iya. Terus yang ketiga investasi. Nah ini bisa dapat premium residence dengan syarat minimal berapa miliar gitu. Iya. Nanti dapat premium residence. Yang keempat tuh jalur hadiah gift. Misalnya dia punya talent di bidang tertentu. Skill tertentu ya. Misalnya ada dokter apa gitu ya. Dan udah ada tuh orang Indonesia yang dapat juga tuh saya pernah dengar. Dapat ya. Kayak misalkan Afwan, kalau mungkin Anton tahu kalau kita lihat ke Nabawi itu kan ada Ustadz Ariful Bahri gitu ya. Betul. Itu dapat nggak ya kira-kira? Allah alam tuh, anak detailnya nggak tahu. Cuma ya bisa jadi ya mungkin ya Allah alam ya. Kayaknya kan istimewa banget tuh kan. Betul. Karena gini Bang, bedanya iqomah yang saya bilang tadi, kalau kayak saya ini kan disponsori oleh sponsorship. Iya. Perusahaan atau muasasah. Kalau yang premium resident ini kalau ada orang yang memiliki, itu kita bisa mengiqomahkan orang lain. Jadi kita kayak punya our own company gitu. Tiba-tiba mau punya orang tua, saya iqomahin deh. Itu udah tinggal buka HP aja tuh. Oke. Langsung iqomahin ini. Iya. Tiba-tiba pengen punya staff, misalnya ada bisnis yang berjalan. Itu semua di tangan kita tuh. Bisa tuh. Itu premium resident. Premium resident walaupun nggak punya perusahaan. Iya, tergantung jalurnya nanti. Dari jalur apa. Iya. Itu dia punya privilege di sana. Iya. Bisa mengiqomahkan orang. Bisa, ya. Makanya sebenarnya sebagaimana kita bisa diiqomahkan, kalau orang yang punya mungkin perusahaan, orang Indonesia punya perusahaan di Saudi atau premium resident di Saudi, dia juga bisa mengiqomahkan orang lain. Jadi mungkin bukan tabu dalam masalah mengiqomahkan ini. Karena jalurnya juga banyak. Banyak kan, ini masa bisa sih gitu kan. Kadang di sebagian orang nggak make sense gitu. Tapi mungkin untuk bisa tinggal di sana itu sangat possible. Sangat mungkin ya. Dan yang sudah menjalani itu nggak orang Indonesia aja. Semua orang dari berbagai negara kalau di kita Saudi. lihat banyak banget di sana orang India, Pakistan ya, Bangladesh. Selagi tadi Bang Haris tidak menjadikan izin tinggal sebagai izin lain. Walaupun pada prakteknya ada. Sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan Anda pernah ngobrol sama orang kedutaan Indonesia di sana. Orang Indonesia yang tinggal di Saudi di luar jalur visa umroh ya, ini bahas yang orang tinggal long stay, yang legal sama yang ilegal itu banyakan yang ilegal. Lebih banyak yang ilegal. Makanya di kesempatan webinar, podcast atau seperti ini ya kita selalu mendorong kaum muslimin kita ke negara orang ya sebisa mungkin legal. Dan tunduk sama aturan negara tersebut. Iya, taat sama Allah sama Rasul, ulil amri juga. Ini kan dalil. Iya. Dalam hadis Nabi bilang al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung syarat-syarat akad yang terjalin. Jadi kita selalu mendorong orang jangan cari yang ilegal. Gitu. Karena yang legal juga masih Allah pasti kasih kok kalau memang kita fokusnya ke yang legal gitu. Artinya kalau kita memang hanya sekedar tinggal di Saudi, uruslah iqomahnya, iqomah tinggal gitu ya. Betul. Kalau mau bekerja, urus lagi izinnya sesuai dengan hukum di sana. Kontraknya seperti apa? Nanti gajinya tuh dipublish secara online, gajinya sekian, sesuaikan. Terus tiba-tiba pengen bisnis, bikin sijil tijari, semua bisa diurus gitu. Bisa diurus ya, jangan curi-curi gitu ya. Betul. Maksudnya. Oke, itu catatan kita juga ya, karena nanggung Bang kalau kita udah pindah ke Tanah Suci tapi kita masih cheating gitu. Betul. Nanggung banget gak sih? Iya. Nanggung dan rugi ya. Maksudnya kita kesana kan harapannya bisa pahala berlimpah, timbangan kebaikan lebih tinggi, mati dapat syafaat Nabi. Masya Allah ya. Tapi jangan sampai caranya salah ya, nanti hasilnya juga belum tentu sesuai apa yang kita inginkan gitu kan. Antum bawa keluarga ya, ini baru ngurus iqomah. Selama ini pakai visa ngikut suami, apa namanya visa? Selama ini ikut pakai family visit visa. Family visit visa. Iya, visa kunjungan keluarga. Nah, itu dulu ngurusnya gimana tuh Bang? Kalau itu mudah, selagi punya kepala keluarga dengan satu kakak yang sama, yang sudah punya iqomah, itu nanti keluarga di bawah kakak kita, itu nanti bisa kita buatkan. Hanya keluarga?
pokoknya syaratnya 1 KK. 1 kakak aja Karena ya? nanti kakaknya tuh akan diapostil di Kemenkumham Mm-mm. dan dijadikan syarat pengajuan. Oh. Seperti itu. Itu kita ngajuin sendiri ke kedutaan atau pakai provider juga? Prosedurnya orang yang punya iqomah minta dulu ke sponsornya, ke kafilnya, Oke. atau ke syarikah atau muasasahnya. Mm-mm. Saya mau buat mustanad untuk membuat tadi family visit visa. Mustanad ini ibaratnya surat lah. Mm-mm. Nanti suratnya itu kita bawa ke kedutaan Jakarta. Mm-mm. Ini ada surat dari ini untuk Iya. mengundang keluarga saya dapat Iya. family visit visa. Ha-ha-ha. Baru nanti keluarga biometrik Ha-ha. di kedutaan di VFS Kuningan. Ini kedutaan Saudi ya? Ya, Di, kedutaan Saudi di yang di Jakarta. Kuningan ya? Oke. Iya. Hmm. Baru nanti visanya keluar bisa masuk Saudi dengan visa itu. Yang 270 hari dalam setahun. Betul. Iya. 90 kali 3 dia. 90, 90, 90. Ya, Totalnya tanpa 270. putus ya? Tanpa Begitu putus, tanpa dia- keluar. Tanpa keluar. Tanpa keluar. Begitu dia keluar udah di reset lagi. Bikin baru lagi. Boleh masuk lagi. Oh, bikin Iya. baru lagi. Jadi ini privilege buat anggota keluarga yang kepala keluarganya punya izin tinggal. Oke. Seperti itu. Itulah yang selama ini. Sekarang lagi ngurus iqomah juga. Iya, jadi istri anak iqomahkan. Mm-mm. Semoga Allah mudahkan. Nanti anak masih masuk pakai family visit visa tadi. Nah, ada privilege dari imigrasi Saudi. Kalau suami punya iqomah, Mm-mm. istri punya iqomah, anak punya family visit visa, family visit visa anak bisa di-convert jadi iqomah. Di-convert tuh. Bisa di-convert. Otomatis apa diurus lagi? Ada pengurusannya Ada lagi. pengurusan lagi. Ada beberapa tahap. Ah, Makanya kalau bisa suami istri dulu nih punya Iya, resident iqomah permit. dulu. Nanti anak-anak pakai family visit visa bisa di-convert. Oke. Selagi usianya di bawah 18 tahun. Oke. Tapi dibalik juga bisa. Anaknya yang punya iqomah dulu, orang tuanya ngikut bisa juga di-convert. Bisa juga kalau mungkin anaknya sudah 18 tahun ke atas, sudah usia dewasa, dan memang profesinya atau mungkin taraf iqomahnya itu sudah bisa mengajak orang tua, itu juga bisa. Iya. Dan satu hal menarik Bang Haris, Aha. iqomah ini adalah syarat resmi dari berbagai lembaga pendidikan di Saudi untuk bisa belajar secara resmi di sana. Semua lembaga pendidikan. Iya, secara umum misalnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita bahas 2 masjid di Tanah Dua Suci masjid, ini dulu oke, lah ya. baik. Itu ada Mahat Haram, setaraf Oke. SMP dan SMA. Oh, mahat di dalam masjid. Di dalam ya? masjid, Oke. iya. Oh, itulah yang kita lihat orang rapi pakai Yes, tas setiap gitu ya. pagi. Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh. Iya, benar. Ada Mahat Haram, Oke. setaraf SMP dan SMA. Oke. Ada Kuliah Haram Ada kuliahnya. dengan kurikulum standar sesuai dengan standar jamiah, taraf S1 berarti. Oh, standar universitas ya. Iya. Hmm. Ini semua kita nggak bisa belajar di sana kalau nggak punya iqomah. Oke. Salah satu keutamaannya lagi tuh. Salah satu iqomah. syarat, iya. Syarat Kita nggak ya. bisa daftar, boro-boro ikut tes. Daftar aja nggak bisa, karena Oke. syarat administrasi tidak dipenuhi kalau nggak punya iqomah. Oke. Kita mau belajar di universitas, misalnya Jamiah Islamiyah, Madinah, atau universitas manapun di Saudi, itu juga ada jalur pembukaan registrasi, jalur dakhili namanya. Dakhili, Bang. Iya, jalur Oke. dakhili ini berarti jalur orang yang udah mukim di sana, Oke. punya izin tinggal tadi, iqomah. Oh. Itu juga bisa jadi syarat. Berarti misalkan kalau ada orang yang ingin kuliah, misalkan di UIM yang Iya, banyak yang banget jadi paling tujuan populer. orang paling populer ya. Mungkin ya bisa dari jalur dia daftar dari sini gitu ya. Beasiswa, iya. Beasiswa segala Beasiswa macam. luar, ya. Luar ternyata kalau nggak lulus ternyata bisa juga dia mungkin cobain Jalur nyari dakhil. iqomahnya dulu gitu kan. Bisa. Iya, gitu Dan ya? sudah ada yang diterima. Sudah ada ya? Sudah ada Contohnya diterima. ada nggak Mas? Contohnya tetangga kita di Madinah, Ustadz Abdurrahman Zahir. Ustaz Abdurrahman Zahir. Iya, itu kemarin Masya diterima diplom Ali, staraf pasca sarjana ya. S2 gitu ya. Iya, diplom Ali, pasca sarjana, itu beliau bikin iqomah dulu. Baru setelah itu beliau daftar di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah diterima. Masya Allah, mungkin ya salah satu sebabnya itu karena persyaratan iqomah itu terpenuhi ya. Iya. Oh, Jadi wah. selain ini izin tinggal, ini juga sebenarnya yang lebih mahal dari pekerjaan maupun perbisnisan, yaitu kan pendidikan ya. Ya, Jadi betul. izin tinggal ini wasilah pendidikan resmi Oke. di Saudi gitu. Dan ini jalur yang mungkin belum banyak yang tahu dan bisa ditempuh, karena mungkin ada sebagian orang, saya cari jalur beasiswa sebagai warga Iya, negara asing, iya, susah. qadarullah belum Belum, diterima-terima. iya betul. Ya bisa coba jalur ini. Iya.
Entah mungkin pondoknya dulu atau mungkin lembaga pendidikan yang merekomendasikan beliau bisa jadi beasiswa. Sekarang mungkin. kan gitu Bang ya. Atau mungkin secara mandiri memang beliau mampu bikin iqomah dengan nominalnya estimasi tadi yang tidak terlalu mahal kan. Toh mungkin kuliahnya nanti jurusannya gratis juga. Iya, seperti itu. Mungkin dan semua juga lembaga pendidikan di bawah naungan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang tadi kita sebutkan Mahat Haram Kuliah Haram itu tidak berbayar. Dan Anda dengar yang dapat uang saku itu di mana? Ada uang sakunya, di situ juga dapat. Kan? Iya, Masya Allah. Iya. Dan kembali lagi, nah ini tren juga sebenarnya. Mungkin Antum juga tadi udah bilang ya, mungkin ustadz-ustadz yang lain mungkin bisa jawab terkait banyak mahasiswa ternyata setelah mungkin dalam fase belajar di sana nyari tambahan jadi mutawif segala macam ya. Itu artinya secara hukum legal sebenarnya harus ada yang diurus dulu. Iya. Ya kan harus diurus dulu. Iya. Pada prakteknya kan banyak yang ini. Iya. Nah, sekarang apa Bang kira-kira bayangan nih setelah orang pindah ke tanah haram misalkan Mekah atau Madinah, kita bicara Madinah lah ya. Apa kemungkinan pekerjaan yang bisa dicari? Kalau administrasinya udah kita penuhi nih Bang. Sebagai apa nih masyarakat Indonesia di sana? Termasuk mungkin yang Antum sudah pernah jalani. Iya, yang sudah pernah Anda jalani contohnya ya. Kita bisa bermitra dengan perusahaan Saudi. Misal kita punya perusahaan di Indonesia. Di jalur apapun. Ya mungkin kalau yang Anda jalani jalurnya tourism ya. Umroh dan haji mungkin. Pariwisata. Anda bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Saudi, baik itu perusahaan visa, baik itu perusahaan hotel, perusahaan transport. Anda bekerja sama dengan legalitas yang Anda punya dari perusahaan Indonesia. Legal ya? Legal, kita bermitra dan itu dijadikan syarat oleh mereka. Kalau syarat legalitas perusahaan Indonesia kita tidak dikirimkan, itu kita tidak bisa dapat kontrak, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa dapat corporate trade bahasanya. Oh, corporate ini harga yang lebih murah ya? Betul, harga lebih murah. Dan itulah nanti yang kita jadikan jasa, pelayanan jasa ke teman-teman travel di Indonesia. Oh, travel nih mitranya. Mitrana, karena kita bidangnya di situ. Umroh ya. Iya. Ada juga teman-teman lain contoh. Di Jeddah itu ada Atase Perdagangan RI. Atase Perdagangan RI yang mengurus ekspor impor. Ya let's say teman-teman di Indonesia punya produk, nanti bisa ke Atase Perdagangan, diinfokan produknya, dicarikan bayarnya. Sudah ada. Kita yang nyariin bayar di sana. Atase Perdagangan yang carikan bayar. Oh, Atase Perdagangannya. Kita cukup punya produk aja. Oke. Nanti ketika ada bayarnya, bisa nggak mencukupi bayar butuh, let's say misalnya ini dari segi pangan misalnya. Buah-buahan lah misalkan ya. Dia butuhnya 1 bulan sekian ratus ton. Iya. Bisa nggak? Kalau kita bisa. Oh, kita nyari sellernya berarti Bang. Iya, kita nyari seller atau kita produsennya. Kita yang punya. Iya, gitu apapun ya. Itu. Dan Atase Perdagangan RI di Jeddah tuh sudah punya poin-poin produk yang memang dibutuhkan Saudi. Ada listnya. Contoh yang Anda pernah dengar tuh top one-nya ikan segar misalnya. Oh, ikan ya? Iya, ikan segar tanpa olahan apapun. Oh, gimana tuh bisa sampai Saudi ya? Nah, banyak deh, ada tuh nanti. Ini bisa jadi opsi juga kan. Maksudnya kita nggak punya perusahaan di Saudi, kita nggak bekerja di bawah naungan perusahaan apapun, tetap bisa punya income legal dengan apa yang kita miliki di Indonesia. Entah ekspor impor, entah tadi bermitra. Mungkin ada perusahaan di Saudi misal di bidang pelayanan atau rumah sakit. Kita bisa menawarkan diri misalnya dia butuh tenaga kerja atau dia butuh alat tertentu. Maksudnya carilah sesuatu yang legal. Kalau memang harus mungkin tadi profesi khusus misalnya jadi mutawif atau apapun itu ya selagi jalurnya legal, ya it's okay gitu. Jadi banyak sebenarnya opsi-opsi untuk. Dan bisa kebalikannya nggak Bang? Misalkan yang tadi kan kita masukin barang ke Saudi, bisa nggak kita yang tadi kan ekspor impor ya, misalkan kita ada calon buyer di Indonesia, misalkan lah importir kurma. Sangat bisa bisa. Oleh-oleh gitu ya. Betul. Bahkan juga Ana karena backgroundnya pariwisata ya, dulu sambil kuliah kerjanya di travel. Kemarin kita main ke Batam, itu kepala dinas pariwisata kota Batam itu bilang sama saya, Rizky, bawa orang Saudi.
liburan ke sini. Mhm. Gitu maksudnya ada juga kan chance, berarti mungkin kita Betul. bekerja sama dengan Travel Indonesia Iya. bawa orang Saudi liburan ke sini. Iya. Ya karena kan kayak di Kepulauan Riau tuh kan tanah Melayu. Iya. Jadi liburannya terlihat cocok lah untuk orang-orang Arab mungkin. Iya, Tidak betul. ada Dari cuaca juga betul, cocok kan, pantai misalnya. itu panas ya. Jadi sebenarnya banyak peluang, Bang. Ah. Tinggal kita minta sama Allah, mintakan sama Allah jalur yang toyib gitu, halal dan toyib. Halal ini kan dari segi zatnya dia Iya. memang akadnya jelas. Iya. Toyib ini legalnya juga jelas gitu. Jadi memang Bang Rizky ini sangat menekankan apapun yang kita lakukan di sana, carilah jalur yang legal gitu ya. Iya. Dan mungkin kami juga melalui fase harus jadi freelance di mana-mana yang kadang legalitasnya juga kita masih bingung nih, syubhat nih. Iya, Halal iya. haramnya kita nggak Iya, tahu. Ya iya. sebisa mungkin sambil kita terus belajar, kita juga mencari sesuatu yang legal dari apa yang kita jalani. Oke. Seperti itu. Dan siapapun teman-teman yang mau pindah, pasti ada jalur legal selagi kita minta sama Allah memang legal. Contoh, saya punya banyak teman-teman yang sharing masalah hijrah ke Saudi. Mereka bilang, saya remote work, saya bekerja di perusahaan AI di US. Setiap bulan tuh gaji saya 70-80 jutaan. Kalau dirupiahkan. Iya. Bisa nggak saya dengan? Bisa, karena kan kerjanya dari luar Saudi. Betul. Gitu kan. Dan juga banyak dia cerita, teman-teman saya rata-rata jadinya ke Australia kerjanya. Remote worknya ke negara-negara non-muslim. Iya. Ya mending ke Saudi dong. Iya. Bisa jadi biaya hidupnya, living cost-nya lebih rendah. Betul. Dan itu nggak perlu izin ya, maksudnya. Pahala ibadahnya juga beda. Jadi teman-teman yang udah mungkin financial freedom ya, yang udah income-nya udah kelewat batas, ke Saudi aja. Bahkan baru-baru ini Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Anda lihat cuplikannya, beliau merekomendasikan kalau ada orang yang sudah gede income-nya, sudah kelewat batas atau cukup mungkin, udah ke sana aja, pindah aja katanya. Sekali-sekali pulang gitu. Banyak keberkahan di sana Bang Haris. Iya, Masya Allah ya. Berarti kalau anak sekarang nih misalkan nih mau pindah, sementara kan udah pisah kakak nih sama ibu. Kalau anak mau bawa ibu itu dipakai dimasukkan jalur dalam kakak yang sama aja, masukkan dulu pindahin ya, aja urus dulu ya secara pencatatan sipil ya, Betul. biar lebih gampang prosesnya. Oh itu caranya teman-teman ya. Jadi memang harus ada administrasi yang harus kita tempuh, memang harus repot dikit nih ya buat ngurus-ngurus ya. Kadang orang sekarang kan visa umroh ternyata overstay, nggak tahu kemana. Betul, gitu kan? banyak sekali. Ya, oke. Nah sekarang kalau terkait biaya Bang, kalau Indonesia kan ya Masya Allahnya negeri kita dengan uang misalkan 15.000 tuh masih bisa makan enak gitu. Kalau di sana termasuk tempat tinggal ya, gimana biayanya? Oke, kami di Mekah itu hampir 2 tahunan, itu setiap bulan menyewa apartemen tipe studio ya. Itu Studio range-nya itu kayak 4x4 atau 5x5. Iya, gitu iya ya? betul. Ada kitchen set Kitchen kecil set, gitu ya, untuk oke. masak dan lain-lain. Itu range-nya di 3-4 jutaan rupiah per bulan. Per bulan? Iya, ini di mirip sebenarnya sama Iya, Indonesia. ini di kawasan Aziziyah ke Masjidil Haram tuh 6 kilo. Naik taksi tuh paling 10 real. Ada naik shuttle juga ya? Shuttle bus juga cuma 4 real ya kalau nggak salah ya. Oh iya, sekitar 20.000 lah. 20.000 sekali jalan ke Masjidil Haram. Iya. Itu sangat luar biasa Murah, sih, Pak. Masya Allah. Dan masih dalam tanah haram ya, sholatnya masih dapat pahala 100.000 Itu udah kali. include kayak service charge segala Nah macam. itu kalau di sana pengalaman Ana sewa selalu include listrik air. Oh udah include tuh? Iya di Mekah selalu tuh include listrik air. Oh lebih murah berarti. Iya kalau ada mungkin bisa lebih murah dari itu, mungkin sewa yang per 6 bulan atau per 12 bulan, bayar di depan. Iya. Itu biasa nanti dikalkulasi lebih murah lagi dari itu. Tandanya kan mirip Bang sama Mirip living kalau cost di tempat sini. tinggal ya. Karena di Jakarta nih sewa apartemen di Bintaro segituan juga. Iya, bahkan kadang lebih mahal. Kadang lebih mahal, bisa sampai 6 jutaan. Iya. Dan belum listrik, belum air, belum apa IPL lah macam-macam. IPL itu mahal tuh Bang, parkir. Iya gitu. Di sana sih Masya Allah ya. Iya. Luar biasa sih. Oke, Madinah juga sama? Nah, Januari kemarin ke Madinah, sekarang tuh kita udah semi-semi rumah ya. Apartemen tapi udah kayak rumah. Ada kamar-kamarnya Ada gitu. kamar-kamar. Tanah juga nggak kayak di Yaman nggak? Enggak, alhamdulillah enggak ya. Kalau di Yaman full rumah tanah kayak rumah Nabi ya. Itu per bulannya range 6 jutaan. Masih ya. Iya. Mirip-mirip lah. Ya kalau suami istri, anak masih bayi, sewa aja yang studio di bawah itu harganya 4-5 juta kayak yang tadi. Iya. Ana mulai cari yang agak besar karena anak juga sudah mulai besar kan. Kita juga butuh mungkin ruangan khusus untuk kita kerja atau Dan apa. itu
udah include listrik juga Bang di Madinah? Sudah juga. Sudah include dan mafrush itu bahasa Arab artinya full furnish. Full furnish ya, lengkap kursi, meja, kasur, lemari. Lengkap TV, AC, juga. mesin cuci, masih lengkap kompor, microwave. Udah tuh. Rumah kami di Madinah dari Masjid Nabawi 1,5 kilo lah kurang jalan lebih. Kaki enak. Di Syari Salam, Syari Salam. Enggak, arah sebaliknya. Oh, arah ke utara ya? Arah utara, arah ke UIM. Syari Salam. Kan ada jembatan tuh. Karena di bawah enggak jauh dari jembatan tuh. Oh. Wah, ngebayanginnya aja udah. Iya, Masya Allah. Karena punya tetangga itu orang Rusia. Jadi rumah kami sebelahannya. Dia udah 2 tahun tinggal di situ. Orang Rusia padahal. Orang Rusia. Dan dia belum punya iqomah ternyata anak baru. Terus gimana dia? Jadi dia masih pakai visa turis. Bolak-balik lah tuh. Iya, jadi kalau lagi harus keluar dia ke Dubai. Yang penting keluar Saudi Bang ya? Iya, udah 2 tahun di sana. Ada juga tetangga di gedung yang lain tuh orang UK. Itu mereka rata-rata ngapain, kerja atau gimana? Allah alam ya, tapi kalau kita ngobrol sih intinya dia kasih tahu dia ada income aja dari luar gitu. Tapi mereka aktivitasnya di sana ngapain? Nuntut ilmu kah atau ngapain? Pokoknya fokus ibadah jelas dan menuntut ilmu. Ada di sebagian momen orang-orang yang ekspat di Madinah, para pengusaha itu berkumpul. Ana pernah dengar, tapi Ana nggak ikut dengar dari teman yang udah pernah mukim. Itu berkumpul mereka kayak ibaratnya komunitas bisnis lah. Iya. Tapi penuntut ilmu. Jadi kadang pernah ada momen mereka ngumpul, ada ngundang syekh juga jadi pembicara. Terus mereka diskusi masalah apa bisnis yang legal. Nanti diskusi target belajar. Itu dijadikan pembahasan di sana. Dan gak cuma orang Indonesia aja, malah lebih dominan orang non-Indonesia. Dan diskusinya bukan lagi ke masalah bisnis. Bisnis tuh mereka sampingan aja. Fokusnya apa target belajar nih. Gimana nih Quran nih. Gimana nih kitab-kitab nih. Kita bikin halaqah di masjid syekh mana nih. Karena kan majelis ilmunya gak di Masjid Nabawi aja. Di masjid dekat UIM banyak. Ada masjid-masjid lain bikin silsilah akidah dan sebagainya. Lu fokusnya ke nuntut ilmu ibadah ya. Bisnisnya nomor sekian gitu ya. Ya karena ini janji Allah ya sebenarnya. Dan mungkin yang jadi kendala bagi terutama ya masyarakat Indonesia ya Bang, kalau mau hijrah kan ya kayak kita diskusikan tadi nggak segampang membalikan telapak tangan. Memang Allah bantu nanti kita. Cuman ada persiapan juga nih yang harus kita ikhtiarkan. Salah satunya adalah bahasa. Termasuk nih warga negara Indonesia termasuk Ana nih. 0 banget nih Bang. Bahasa Arab benar-benar 0. Mau itu Fusha, Amiyah, 0. Sementara kita mau hijrah ke apa, kita harus siapin dulu dari Indonesia kita belajar bahasa Arab atau ya udah kita belajar di sana. Oke. Kalau bisa belajar dulu itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ibaratnya juga kadang kan ada orang ngobrol sama Ana, kita mungkin baru mau pindah berapa tahun lagi lah Ustadz katanya gitu kan. Ibaratnya sekarang masih prepare dana, mungkin nunggu usia anak juga sekalian mau sekolah di sana, SMP atau SMA. Ya daripada cuma nunggu, sembari aja belajar. Itu yang terbaik kan. Iya betul. Tapi mungkin ada sebagian orang dia ngerasa, aduh kita udah pengen pindah segera nih, udah well prepared juga cuma bahasa belum. Ya udah pindah aja dulu nggak masalah. Solusinya apa ya? Nanti kita bisa belajar sama penuntut ilmu lain di sana, mahasiswa atau tulab-tulab di masjid. Gimana tuh Bang? Kita belajar sana gimana caranya? Kita sampaikan kita mau belajar gitu. Contoh teman-teman mahasiswa ya kalau kita berteman bersosial kita minta diajarkan bahasa Arab sebagaimana mereka juga belajar kan. Privat ini ya? Iya privat. Berbayar ya maksudnya? Kembali ke penyampaian aja nanti akadnya seperti apa. Mungkin ada teman satu suku di sana, satu kampung. Ya minta kita harus ibaratnya kita merantau ke suatu negeri, kita harus berguru sama yang sudah menguasai. Entah itu bahasa, entah itu mungkin dari segi finansial, skill, bisnis atau apapun. Pokoknya kita datang ya kita belajar seperti itu. Dan saya yakin yang sudah berjalan banyak sekali. Baik dari para umahat ya, karena tahu dari istri Ana grup-grup umahat yang ternyata ada bikin program belajar. Sesama dari Indonesia nih? Sesama orang Indonesia. Dan nanti kan tinggal didiskusikan apa yang mau dipelajari. Bahasa untuk berbicara dulu kah? Ada juga orang yang fokus belajar bahasa Arabnya untuk dia baca kitab. Ini beda Bang bahasa Arabnya ya? Beda, maksudnya silsilah kitabnya berbeda. Iya. Meskipun nanti ujung-ujungnya satu pola juga. Iya. Ada yang fokusnya saya mau baca kitab dulu deh.
Yang penting saya ngaji, dengar Syekh Abdul Razak, dengar Syekh di Nabawi tuh kita paham, kitabnya kita baca, kita bisa baca dan artikan. Tapi belum tentu bisa berbicara tuh. Seperti Ana sebelum Yaman, fokus Ana itu. Fokusnya bisa baca kitab, paham kalam ulama. Tapi ternyata dari wasilah itu jadi bisa ngobrol juga. Karena kan apa yang kita baca di kitab itu kan fusha kan, bahasa yang kita bisa pakai berbicara juga. Dengan kosakata yang ada di sana. Ana nggak belajar sama sekali tuh gimana kitab-kitab ngomong tuh, baru belajar mungkin setelah di Yaman tuh. Tapi alhamdulillah bisa juga. Ya tergantung, mungkin mau targetnya minta diajarkan senior-senior di sana untuk berbicara fokus. Atau mau baca kitab dulu. Ya nanti dari situ bisa jadi wasilah berbicara juga. Gitu. Tapi beda ya memang Bang ya, bahasa yang disampaikan, yang dipakai syekh dalam kajian-kajian Masjid Nabawi dengan kita belanja di toko-toko itu beda bahasa Arabnya. Secara umum kalau Ana ditanya gini biasanya jawabnya tergantung ngobrol sama siapa. Biasanya sesama penuntut ilmu biasanya pasti pakai bahasa kitab atau kita katakan Arab fusha kan. Fusha ya. Biasa penuntut ilmu tuh mau ngobrol amiyah yang Ana tahu ya, mungkin ada yang nggak Ana tahu, biasanya ya kalau bisa pakai fusha aja. Tapi ada juga sebagian penuntut ilmu yang mencampur. Ada juga mungkin sebagian penuntut ilmu lain yang kalau udah di luar majelis full amiyah. Sebenarnya kembali ke masing-masing orang. Cuma sih yang Ana tahu biasanya kita full bahasa fusha itu lebih luar biasa karena itu bahasa Al-Quran kan. Mungkin kalau di negeri kita ada tingkatan kesopanan bahasanya, mungkin itu sama nggak? Betul. Iya sama kayak bahasa formal non formal. Ada sebagian majelis kalau ngomong formal, kaku banget sih nih orang, ibaratkan gitu. Bahasa yang udahlah bahasa keseharian aja lah, bahasa gaul mungkin gitu ya. Tapi ada juga sebagian majelis mau serius nggak serius ngomong formal aja, ada juga. Ternyata sama juga ya kayak kita di negara kita nih, misalkan Ana dari daerah nih Bang. Orang daerah begitu ke Jakarta ngomong lo gue itu nggak, agak awal-awal ya. Agak kurang apa gitu. Iya betul. Kalau kita di sana gini, kita penuntut ilmu. Belajar bahasa Arab tuh kan bukannya maksudnya bukannya nggak letih ya, maksudnya fasenya panjang lah. Udah belajar fase panjang, udah sampai Allah kasih taufik bisa baca kitab, bisa memahami perkataan ulama. Lah kok ngapain ngobrol bahasa gaul lagi? Udah kita bahasa kitab aja kita obrolin, bahasa Quran aja kita obrolin, fusha terus ya. Meskipun harus bermuamalah dengan orang yang tidak bermakai bahasa fusha, kita fusha aja tetap. Nanti tinggal dia responnya pakai apa, urusan dia. Yang penting dari diri kita nih pakai apa. Karena kan bahasa ini kan kebiasaan juga kan Bang. Jadi kalau kita udah kebiasa amiyah nanti fushanya nggak kepake. Atau nanti dicampur-campur nggak fokus. Kalau Ana sih penuntut ilmu, menurut Ana rekomendasi fusha aja terus. Karena kan fokusnya belajar kitab, menyelesaikan kitab, memahami hadis. Memahami Quran, dan itu dipakainya fusha aja gitu. Kalau di Masya Allah ya, Ana kepengen nanya aktivitas pekerjaan antum dalam cari uang, tapi kenapa lebih menariknya kayak yang menuntut ilmu segala macam? Mungkin kecintaannya lebih di situ ya. Masya Allah. Semoga jadi mungkin juga antum memposisikan pekerjaan ini mungkin di nomor sekian, mungkin itu ya. Masya Allah. Ada ilmu menarik yang suka Ana bagikan berkaitan tawakal. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas masalah tawakal ini kan rukun tawakal 2. Berserah sama Allah dan mencari sebab atau ikhtiar. Nah ini ulama nih selisih pendapat nih, ikhtiarnya harus banyak atau sedikit. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita tawakal kuat, cari sebabnya sedikit aja. Bahkan juga disampaikan sama Ustadz Firanda di beberapa pembahasan beliau tentang tawakal, nyari sebab ikhtiar tuh sedikit aja, tawakalnya yang besar. Sebagaimana burung keluar dari sarangnya kan dicontohkan dalam hadis kan. Dalam waktu sekian belas jam, burung balik lagi ke sarangnya kenyang. Emang dia punya basic knowledge apa? Dia punya perusahaan di mana? Ibarat, tapi dicontohkan dalam hadis. Nggak mungkin hadis ngasih contoh kalau ini contoh remeh gitu. Tandanya tawakalnya aja. Ya kalau kita pun hidup banyak orang tawakalnya tuh kalau saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Sumatera di sana, saya tawakal pasti Allah cukupin.
Pas dia pindah beda kota dikit, beda kabupaten dikit, beda negara dikit, hilang tuh tawakal. Tandanya berserahnya sama Allah apa sama daerah? Sama Allah atau sama negara tertentu? Kalau tawakal sama Allah, mau hidup di Indonesia, mau di hutan rimba mana, mau di negara semaju apapun dengan kurs tinggi apapun, kalau kita berserah sama Allah, berserah. Kenapa harus dibatasi dengan negara tertentu, kota tertentu, kurs mata uang tertentu? Kan rezeki yang Allah jamin tuh nggak berdasarkan kurs mata uang atau negara maju, negara berkembang. Nggak tergantung kita bekerja sebagai PNS atau enggak gitu, enggak juga. Nggak berdasarkan profesi tertentu. Iya, kan ada orang juga yang sebenarnya dia udah tahu di lingkungan pekerjaannya, di lembaga apa mungkin banyak maksiat di sana, haram di sana. Tahu itu dia mau keluar, cuman harus ada dulu nih penggantinya, baru dia berani berarti keluar. Tawakalnya sama profesi, khawatirnya kan gitu, bukan sama pencipta profesi dan pemberi rezeki tadi. Mungkin kita beberapa pertanyaan terakhir nih Bang ya, terkait pekerjaan lah, kita masuk juga lah Bang. Apa aja yang antum bisa bantu nih terkait orang-orang yang pertama yang kepengen tinggal di sana, ngurus iqomah segala macam, atau mencari pekerjaan, atau orang yang sekedar pengen umroh secara mandiri? Dari Ana mungkin yang pertama bisa saling komunikasi ya. Nanti mungkin dari konten ini kan ada kolaborasi di sosmed atau apa, kita bisa saling berhubungan dengan Bang Haris, dengan kami, apa yang bisa kita kolaborasikan karena kami hidup di sana. Betul. Dengan adanya kami di sana, ya teman-teman yang mungkin mau nanti studi di Saudi, mau hijrah pindah, kita ngobrol aja, sama-sama tahu latar belakang dulu. Betul. Mungkin kalau butuh iqomah kita bisa promosikan ke kafil kita. Kalau mungkin butuh rekomendasi tempat tinggal, untuk udah punya iqomah sendiri, ada nggak tempat tinggal atau apa, kita saling bantu di perantauan bahasanya. Di perantauan, betul. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin yang sudah berjalan, ada beberapa teman-teman travel, teman-teman pelaku usaha di Biro Perjalanan Wisata, Umroh dan Haji, itu yang kadang menghubungi kita, mau berkolaborasi untuk perjalanan umroh dan juga haji. Entah kebutuhan akomodasi dari segi visa, hotel maupun transportasi, itu bisa kontekan, kolaborasi sama kita. Insya Allah nanti bisa saling bantu. Karena Ana di sana menjalin ideologi direct reservation spesialis. Jadi karena kita hidup di sana dan Ana punya background dulu di travel, kita punya visi reservasi itu harus direct. Tangan pertama. Iya, entah itu visanya, entah itu hotelnya, itu transportnya. Iya. Gitu. Transport kita punya otorisasi ya. Iya. Bukan tangan keberapa. Betul. Transport kita tahu nih, dia kantornya di mana? Oh, di Mekah. Dia punya berapa unit aja, datanya kita tahu. Oh, lengkap semua tuh. Iya, karena kita paymentnya juga ke ownernya langsung, gitu. Begitu juga hotel. Kalaupun hotelnya mungkin di bintang tertentu dikuasai broker atau allotment, ya kita tanya allotmentnya siapa. Jadi nanti setiap transaksi itu kan logonya jelas di atas, kop suratnya bukan kop surat kita aja. Iya. Ada juga kop dari pelaku usahanya di sana. Itu insya Allah semoga memutus rantai-rantai pengkhianatan. Dan resiko-resiko nanti ya. Betul. Masya Allah. In case mungkin contoh terakhir, kemarin Syawal Qatar Airways zaman perang banyak cancel. Dan tidak sedikit yang sudah booking hotel nggak bisa refund. Betul Bang. Nggak bisa deposit. Betul. Ternyata setelah ditelusuri, ya bookingnya nih ada tangan-tangan lain. Dan dengan taufik dari Allah, kita bantu reservasi di Syawal itu setelah 10 akhir Ramadan. Memang tidak di-refund tapi didepositkan. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Kapan waktu? Betul. Itu kan pentingnya komunikasi dalam muamalah. Sebenarnya bisa dipakai kata ini force major atau apapun itu. Tapi kalau kita komunikasi dengan tangan pertama, kadang dia paham. Apalagi orang Arab tuh kasih sayangnya Masya Allah. Iya sebenarnya ya. Iya, kita bilang ini buktinya. Orangnya nggak berangkat, visanya udah keluar. Iya. Visa udah keluar, tiket flight cancel, dia nggak bisa punya uang juga buat cari maskapai lain, dia nggak berangkat. Kita bilang dia juga punya empati gitu. Iya. Dia minta bukti, oh iya juga gitu. Maksudnya ini nggak berangkat, ya udah depositin aja uangnya. Ya memang jamaah nggak langsung dapat refund, tapi ketika nanti kita bantu kamarnya kita jual ke pihak lain, bisa lah ganti rugi di sana ya. Jelas. Itu pentingnya muamalah langsung. Masya Allah nggak berasa udah azan zuhur ya. Masya Allah saking asiknya ya.
Insya Allah kalau ada kesempatan rezeki kita ketemu lagi Bang, kita ngobrol Insya Allah, lebih Bang banyak Haris. dan mudah-mudahan Allah takdirkan ini bisa terjalin semacam muamalah di antara kita ya. Insya Allah, insya Apapun itu nanti Bang kita bisa bantu orang juga Insya ya Allah, insya yang Allah. punya kebutuhan. Dan ya kita ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakallahu Barakallahu khair. Wa Assalamualaikum iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.